sangat excited melihat orang-orang yang di map atas, karena kita tahu MBR di map atas. Dan kemarin MBR main dengan tempo yang sangat cepat, berani datang langsung ke observatory gitu. Lo bisa lihat, karena MBR nyampe graveyard duluan, harusnya lootingnya dia bakal lebih cepat. Sementara Obser juga turunnya agak sedikit ke delay belakangan. Jadi bisa jadi waktu EVOS belum kelar, Mereka udah nyampe. mereka udah nyampe. Dan yang menjadi sangat penting adalah EVOS nggak mau melakukan formasi 1-3. Biasanya ketika tidak ada FR, mereka bisa melakukan formasi 1-3 dan Katulistiwa menjadi opsi selanjutnya. Dan kali ini udah ada satu orang yang sudah terkena down di tangan teman-teman JRC ya. Oh my god, Eki menjadi korban dari arah kekejaman Kings. Rehan, run and gun. Bagus sekali Rehan, tapi bakal ditukar juga, masih ada Mario ternyata. Dengan UMP-nya masih berhasil menolong kawannya, yaitu Surya. Cukup sekarat juga kondisinya. Tapi dari King sendiri seperti akan melarikan diri juga, mencari kesempatan untuk merevive teman-temannya. Dan pada era di sini JRC 2 poin eliminasi udah didapatkan. Tapi kalau ngomongin Kings, kita tahu Kings juga sedang di posisi tidak aman, Bung Skyla. Sedang di posisi tidak aman, dan kita harus tahu juga atribut dari Kings ini adalah fight di early game. Tapi Betul. somehow JRC Aphrodite berhasil untuk mengcounter hal tersebut dengan melakukan formasi 4 yang cukup rata, membagi visionnya menjadi 2 di kiri dan 2 di kanan. Itu terbukti sangat efektif untuk mengendalikan tempo yang dimiliki oleh teman-teman dari Kings tadi ya. Iya, ini emang bekal pengalaman juga sih. Lo Betul. sering ke tengah map sini juga, terus juga sering berada di posisi-posisi yang sulit dari arah JRC. Bahkan kemarin pun gue masih melihat JRC tetap bisa bermain optimal. Dia ada di peringkat kedua di klasemen of the day di hari 7 kemarin gitu. Jadi Betul. nggak nutup kemungkinan hari ini mereka masih bisa bermain konsisten juga. Tapi gue penasaran, Dragon Phoenix tuh seperti apa sekarang? Terus juga kayak EVOS Divine akan seperti apa gitu hari ini? Yes, dan kalau lu lihat EVOS Divine juga nggak mau bermain untuk lebih mengambil sesuatu yang riskan. Mereka Bener. tetap respect. Biasanya di menit 2.30 sampai 2.50 itu mereka ada satu orang yang coba melakukan scouting. Betul. Tapi kali ini mereka benar-benar gak mau bermain di pinggiran. Terbukti satu orang Bion kali ini udah masuk di daerah Katulistiwa langsung. Bahkan diikuti oleh 2 temannya yang sedang bergerak menuju ke sana juga. Yang artinya mereka ingin memanfaatkan tempo di early game untuk mendapatkan objektif atau zona yang udah ada di tengah nanti mereka. Lebih cepat. Yang Lebih cepat. biasanya cuman 1-2 orang doang yang cuman mantau ke Katul gitu ya kan, Betul. untuk make sure, dan mereka bakal main di slow tempo gitu. Betul. Tapi kali ini mereka udah bakal tinggalin kebiasaan lama itu karena mungkin kebiasaan lama tidak menghasilkan sesuatu yang baru. Dan sekarang ngomongin EVOS Divine ini, gua tertarik banget akan bertemu siapa mereka lebih dulu. Apakah bakal bertemu teman-teman dari Bima, atau mungkin bakal ketemu teman-teman yang kelar rotasi dari Shipyard, atau bahkan ketemu teman-teman Hanggar yang pasti bakal iseng-iseng nembak tuh kalau sampai kelihatan di dekat-dekat Katul ya. Yes, dan dari pergerakan sih gua ngeliat dari teman-teman EVOS sendiri nggak mau terlalu cepat juga. Padahal mereka dapetin observatory, mereka juga dapat Katul, tapi dari Kapten Sam sendiri baru punya 1 medkit dan 1 glue wall. Gua nggak tahu kalau ternyata udah dioper ke teman-temannya atau kayak gimana. Dan kalau dari Galaxio Corvus sendiri, mereka bermain di daerah selatan, agak ke Mars Electric dan juga Factory biasanya. Kali ini mereka udah melakukan pergerakan untuk langsung secure ke daerah Mars Electricnya lewat daerah belakang untuk make sure bahwa cukup aman harusnya untuk masuk ke dalam. Cukup aman ya, tapi ngelihat menit 4 ini masih merupakan tempo yang cukup cepat gitu, bisa gue bilang untuk teman-teman dari Galaxio. Cepat Dimana ya? Galaxio biasanya standby di Clock Tower, dekat-dekat Factory paling, tapi kali ini dia udah cukup komit untuk coba cari orang yang ada di sekitaran Mars Electric. Dan bener aja, di Mars Electric sepertinya terdapat satu tim yang juga udah menyadari keberadaan satu sama lain. Akhirnya mulai coba dikondisikan dan match di hati-hati hanya dengan Scar. Ingat, Scar di meta sekarang atau setidaknya belakangan patch ini tuh tidak sebegitu efektifnya kalau dibanding AC atau bahkan Woodpecker. Itu dia, dan kali ini ada satu orang yang menyeberang, harusnya udah infonya didapatkan oleh Match D nih Pak. Ya, Di lain sisi Surya berhasil di-secure oleh teman-teman dari IOG. Ya. Ini ngelihat kayak gini sih menarik sekali ya, karena AOG sendiri kan agak ngalah tadi ya kan di Clock Tower, dan sekarang bakal berpindah lagi ke arah Mars Electric karena ada aksi yang nggak bisa dihindari. Ahnaf udah kehilangan match D. Kimin juga Scarlet Bite masih bisa nge-revive dirinya dalam artian nge-heal. Masih bisa membalikan keadaan harusnya, tapi Valve siap dengan Skyler juga udah langsung ditumbangkan di sana glue wall yang ada di depan. Bahkan loncat lagi jump shot dengan Mag 7 menutup diri sejenak. Ingat, masih ada satu glue wall terakhir, harus dimaksimalkan dulu, dan loncat jump shot masih belum cukup ternyata. Tapi Alif lagi-lagi dengan ledakan yang sangat merepotkan dari Galaxio Corvus, sehingga Ahnaf di sini menjadi harapan terakhir untuk Galaxio Corvus. Yes,
dan Ahnaf harus dipukul mundur kali ini. Sudah terdengar taunting dari anak-anak Void dan ini dia Ahnaf coba untuk melarikan diri untuk mendapatkan setidaknya poin untuk teman-temannya atau menghidupkan mereka kembali, tapi tidak dengan sangat mudah dilepas oleh teman-teman dari Void. Bahkan satu orang sudah diutus untuk langsung ke arah depannya seorang Ahnaf nih, Haji Sven. Gua kaget banget sih ngelihat improvement dari Void Ordinary ini luar biasa sekali loh, Pak. Alif day by day menunjukkan performanya dia dengan ledakan granatnya terlihat lebih baik di season kali ini. Apalagi kayak banyak banget gara-gara granat dia jadi menguntungkan momen timnya lagi fight gitu kan. Karena kalau nggak ada granatnya dia tadi itu perangnya remis banget, perangnya ketat banget gitu. Dan sekarang kita akan disuguhkan point of view dari Kings Esports. Udah notice di graveyard masih ada orang, ternyata ada teriakan-teriakan kemenangan dan ada yang mati lampu pertama. Mati lampu pertama tentunya menjadi kabar yang cukup buruk, tapi fight yang cukup lama setupnya terjadi di daerah graveyard kali ini, Haji Sven. Betul. Dan sayang sekali teman-teman dari Galaxio tadi ya cukup cepat ya. Cukup cepat, baru 6 menit ya teman-teman ya. Itu setara 2 lagu. Dan sekarang kalau ngelihat gimana MBR, gue sih ngeliatnya MBR gak ada alasan kalah. Karena yang pertama dia di blue zone, yang kedua lootingannya bakalan kenceng banget. Beda cerita sama Kings yang udah berdarah-darah tadi ngelawan teman-teman dari arah GRC. Tapi kenyataan berkata lain, YNC udah di pick off lebih dulu. Untungnya masih ada Besto, langsung dihidupkan kembali dengan poin-poin ajaibnya. Tapi ada T-Rex juga berhasil dapetin Valdo. Ada pergerakan dengan MBR Epsilon diras sama tim tabrak kali ini. Tim tabrak senior Dix dan kawan-kawan. Rehans bersama Limsy juga siap. Masih ada Chrono juga bakal coba keluar masuk mencari sisa player dari arah MBR. Randy 7 juga jatuh. Besto berhasil trading. Besto berhasil dapetin 2 dan bakal coba langsung diajar mungkin saya. Besto yang jatuh. Sisa 1 lagi YNC di saya dengan handgun. Ya ampun. Gokil, Kings Esports dapetin 6 poin eliminasi. Dan lu tahu Rehans kalau udah megang double vector ini anak bocil dapek banget ini. Dapek lu ya. bisa lihat gimana komitnya ke arah depan, lompat langsung dapetin 1, turun ke bawah nge-cover temennya, dapet 1 orang lagi. Itu momen yang sangat krusial ketika dia dapetin 1 orang yang berada di atas, ngebuat teman-temannya untuk lebih pede lagi. Dia turun ke bawah memberikan impact yang lebih besar lagi. Dan kali ini Rebel Tabor bakal bertemu dengan teman-teman dari Void yang baru menghabiskan 1 tim barusan. Yes, belum bisa dibilang jadi nafas panjang ya untuk teman-teman dari Void Ordinary, karena mereka bakal kedatangan tamu baru dengan resource yang baru juga. Tapi Amelta ternyata di outplay sama seorang Valts. Bakal ditukar juga oleh seorang Mr. Home untungnya. Dan Alif sepertinya punya plan lain. Dia punya rencana lain untuk menyelamatkan seluruhan skuadnya mereka agar tidak mati lampu juga di peringkat ke-10. Aduh, gak mau nyusul yang tadi duluan tentunya. Dan bisa gue bilang ini menjadi satu keuntungan untuk Rebel Tabor yang masuk belakangan. Dan karena dari Void-nya sendiri kita gak bisa ngeliat setup dari kedua tim kayak gimana. Tapi jelas menjadi sangat rugi karena mereka udah dapetin resource dari lawan yang sebelumnya. Mereka udah dapetin poin eliminasi. Mereka masuk ke dalam zona selanjutnya. Harusnya tidak terlalu susah kalau mereka bisa menghadapi tim Rebel Tabor. Tapi sayangnya 2 orang malah harus terpick off. 2 orang harus terpick off, menjadi kesulitan tersendiri tentunya. Dilepas. Benar-benar gak dilepas. Dicari, ini dia Mr. Homsam Kapten. Akan maju mencari kesempatan untuk mendapatkan orang terakhir dari Void Ordinary. Udah di luar zona juga. Ayo lo, dikagetin dulu and that's it. 1 orang lagi jatuh. 1 langkah sebelum mati lampu. Oh my god, menyisakan 1 player aja. Dan RBL, ada apa dengan RBL? Gue ngeliat mereka cukup bermain dengan tempo yang sangat berbeda. Mereka bermain untuk bermain di pinggir lagi. Tapi kali ini ada fight yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Sudah lama kita tunggu-tunggu. Rivalitas season sebelumnya sepertinya belum kelar. Kings akan memburu EVOS Divine, di mana Rehan ternyata jatuh duluan. 05 akan mencari orang. 05 udah dapetin seorang Rehan. Ada Bion dari samping siap dengan 2 MP-nya. Bakal coba langsung tembak mungkin saya. Limsy bakal ditembak mungkin saja oleh Bion. Settingan yang lengkap. Kings juga tumbang. Sisa 1 orang lagi dari Kings akan diratakan di arah sini. T-Rex udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. EVOS Divine is back on track. Oh my god, 4 poin eliminasi dibagi sama rata. Semuanya mendapatkan 1 dan mereka sudah berada di dalam zona selanjutnya tanpa adanya halangan sama sekali. Mereka
bisa bergerak masuk ke dalam clock tower secara langsung atau berputar ke ring 6, terserah mereka. Mereka udah dapetin groundingnya dan gue yakin mereka bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Fight yang sudah terjadi bisa gue bilang terlalu singkat untuk Kings. Terlalu singkat untuk Terlalu Kings. singkat. Tidak ada yang down dari teman-teman EVOS. Tidak membutuhkan resource yang banyak. Dan gua benar-benar sangat menyayangkan gak bisa ngeliat setup dari kedua tim dari kejauhan seperti apa tadi, Pak. Secepat itu Secepat soalnya itu. perangnya. Dan tadi gue ngelihatnya lebih ke secara EVOS lebih siap ya. Karena tadi dia udah menguasai komponnya gitu. Betul, dan kalau gue lihat dari segi zonanya sendiri, EVOS bakal sedikit untuk bermain ke daerah rim 6 dulu, baru mengambil ke daerah zona selanjutnya. Betul. Mereka bakal coba untuk securing belakang mereka sampai ke pesisir pantai. Kalau di sana udah secure, mereka tinggal masuk secara perlahan lewat daerah sungai yang ada. Tapi yang menjadi halangannya adalah beberapa tim yang mungkin masih bisa memperlihatkan eksistensi mereka di daerah sana juga. Iya, gue sempet dapet bayangan. Nih kalau misalkan EVOS nggak ke belakang rim 6 yang kayak lu bilang, itu dia bakal ketemu orang lain tuh. Lu lihat di kill feed, udah di Jafra yang tuker-tukeran. Ternyata Island of God lawan EVOS Divine kali ini bakal ada lemparan granat di sana dari seorang Bion, bakal meledakan mantan timnya di sini. Lempar lagi, bakal ada flashbang juga. Nah, tengah darah dia hilang di sana untuk Bang. Dan sepertinya EVOS sendiri punya plan untuk tetap mengokohkan tempat mereka. Sementara ingat juga, mereka nggak sendirian. Ada tim lain yang sebenarnya sangat berdekatan sama mereka berdua, Bung Skyla. Yes, dan gue rasa ini nggak bakal menjadi fight yang menjadi long term ya. Iya. Dua-duanya harus saling back off atau bakal merugikan keduanya. Iya. Ini bakal makan resource yang banyak dan waktu yang banyak juga. Kalau emang mau di fight harus dari sekarang. Kalau emang nggak mau harus pindah dari sekarang juga. Dan kali ini gue ngelihat EVOS lebih dewasa. Mereka coba untuk tarik dulu dan memaksa IOG untuk mendekat ke arah mereka. Dan mereka mempunyai kompon untuk mereka bersembunyi. Yes, dan udah di depan mata Bang dan juga Lord melakukan inisiasi untuk melakukan flank. Di depan bakal coba lemparin grenade menuju ke arah seorang Regi. Regi setengah dari hilang. Langsung pada tarik ulur dulu lagi. Kapten Samson mendapatkan satu pick off. Mister 05 juga berhasil dapetin satu. Sisa dua, sisa satu. Dan Island of God akan dimakan sama macan putih. That's it, the Divine Ones once again showed us why they are divine. Wow, Oh my god. Dan lu bisa lihat keputusan mereka yang dewasa banget. Mereka nggak mau ngambil langkah untuk masuk ke depan. Mereka mundur dulu ke belakang. Lu tahu ada satu tembok yang mereka bisa manfaatin. Granat yang dilemparin berhasil ditangkis sama yang namanya Glue Wall. Dan ketika IOG udah masuk, ternyata EVOS-nya udah spread out ke kiri dan kanan. Yes. Itu yang menjadi poin pentingnya. Karena granat dari Bion bisa mencicil mereka satu persatu. Dan gak berhenti sampai di situ kali ini. Dragon Phoenix bakal berhadapan dengan teman-teman dari Void. Yes, Point Ordinary juga emang dari tadi udah struggle sekali gitu ya, kelar dari masa elektrik. Dan sekarang kita lihat dari arah SES, ya kan, SES sendiri juga sebenarnya masih ada di dalam zona, tapi satu layer terakhir dari Point Ordinary ada di tempat tertinggi yang tak terjangkau, tapi tidak punya resource. Dan oh my god, Kapten Justin ternyata udah notice fight besar tadi antara EVOS Divine melawan Island of God akan menjadi kesempatan untuk seorang Kapten Justin mendapatkan satu pick off. Via itu EVOS Mister 05 udah di revive kembali tentunya sama sang Kapten Sam 13 dari GPX sendiri. Harusnya nggak bakal membiarkan tim yang ada di depan mereka lolos untuk masuk ke zona selanjutnya, karena dari GPX juga belum mendapatkan zona selanjutnya. Ini dia nih, Bion bakal merasakan suara-suara Skyler menuju ke arah Glue Wall yang udah ada, dan terlihat udah bakal ditolong, berhasil regroup lagi. Dan Bion masih menghantui dengan AWM-nya, masih bakal coba memantau-mantau, coba diadu aimnya. Justin hati-hati dengan Groza, masih bisa jadi fatal banget ini untuk GPX sendiri, karena kalau EVOS Divine punya vehicle dan dia tentu saja punya plan B. Dia punya plan B, dan lu lihat Bion bakal bermain di belakang. Dia sebagai fragger dan juga satu orang yang memiliki M79 bakal memiliki peran yang sangat penting untuk teman-temannya masuk atau ambush ke arah tim dari GPX. Tapi pilihannya bukan ke sana. Mereka bakal coba untuk berputar sedikit ke daerah sungai, dan mereka malah ketemu sama dua tim sekaligus. Ada GPX dan juga teman-teman dari Onyx Olympus. Yes, Sonic Olympus. Abax berhasil dapetin satu orang Zek, tapi Tayo harusnya nggak bakal tinggal diam bersama seorang Gardu, dan Abax sudah sangat sekarat di sana. Nggak boleh sampai dilepas begitu. Tapi dari samping ada Dragon Phoenix, Mal berhasil mendapatkan satu orang dari arah Onyx, malah menjadi kesulitan tersendiri untuk Onyx masuk ke zona selanjutnya, yang mana EVOS juga lumayan sulit. Sam 13 udah tumbang, Abax juga sekarat, 05 juga langsung tereliminasi di lawan sama zona. Dari area yang berbeda, saya Salva yang akan bertempur sama teman-teman GPX Ekil
jelas. Gedai masih punya aim yang tajam dan ternyata EVOS Divine harus dihabisi sama GPX di peringkat ke-8. Yes, dan ini dia fight masih berlanjut antara teman-teman dari Sesa Alphaing dan juga GPX yang di pada saat orang sudah mulai terkena down bakal langsung dikomitkan karena depan granat boy dibakar oleh seorang Jasin tapi masih belum menghasilkan apapun Haji Sven. Ya, masih dijawab lagi, ledakin lagi, lempar lagi ke atas. Tapi saya sepertinya punya backup plan yang lebih menjanjikan. Dia bakal coba ambil area atasnya untuk menyelamatkan zona selanjutnya. Sementara sisanya yang di bawah masih harus berjibaku. Siro dari kejauhan dan juga Tayo berhasil dapetin Susana dan juga teman-teman dari Dragon Phoenix. Maal pun bakal jatuh di sana. Jojo dengan AC-18 berhasil dapetin satu orang lagi. Dan akhirnya dari arah Dragon Phoenix pun tidak bisa berbicara lebih banyak. Harus puas di peringkat ke-7. Ray berhasil dapetin Rao di bawah. Masih bakal diadu lagi aimnya dan Rao pun harus tumbang. Sementara Gare, sang kapten, di sini cukup kokoh untuk memberikan gedoran-gedoran peluru ke arah RBL. GPX Sachiles pun sisi lain harus dihabisin sama Ray. Lim juga dari kejauhan masih berhasil dapetin Tayo. Dan sekarang Ray masih bisa survive. Map kita masih ada 10, Gluala masih ada 5, dan Jojo masih harus berhasil dapetin satu orang lagi, yaitu Amerta. Masih ada Skylar, tapi nggak bisa dihindari lagi. Siro di depan di sana bakal coba langsung diajar. Satu orang terakhir, Siro juga bakal dihabisin juga. Ray Bocil berhasil mendapatkan 5 poin eliminasi dan kali ini GRC berhasil menumbangkan Onyx Olympus. Fight antara kedua tim yang tersisa 3 orang aja bakal menjadi sangat seru dan ada satu mata-mata di daerah atas. Seperti biasa GRC dengan skill pasifnya muncul di late game. Kembali lagi untuk menjadi rival terakhir di ujung-ujung game. Di depan mata, bakal coba langsung digedorin peluru. Mario di atas untuk mencoba melakukan upaya strafing. Tapi dari samping Jojo bakal coba langsung diajar oleh seorang Mario. Hanya dengan UMP. Eki siap dengan double barrel. Loncat jump begitu saya. Tapi Eki bakal coba adu kontak. Eki berhasil dapetin bara. Sisa satu orang lagi. Point. Masih ada RT ketiga. Tapi kalau ngomongin CS, masih ada Ray dan Miracle Boy. Tidak bisa breakthrough lagi. Ini menjadi buaya tentunya untuk GRC Aphrodite. Congratulations for GRC Aphrodite yang berhasil mendapatkan buya mereka di game pertama bermuda